Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu mengawali hari-hari dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Raindra Sahdan Mahmudin. Teman-teman semua, untuk mendukung kegiatan saya dan channel YouTube saya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Raindra Sahdan Mahmudin, dan jangan lupa tinggalkan komen serta like, dan jangan lupa share video ini kalau memang bermanfaat dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk sharing ke teman-teman semua tentang pemanfaatan limbah pertanian. Jadi kalau kita melakukan usaha gitu ya, baik itu di pertanian maupun peternakan, itu tentu tidak lepas dari yang namanya limbah gitu ya. Dan di pertanian itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah limbah ketika kita menanam jagung gitu ya. Jadi mulai dari pohonnya, terus janggelnya gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih memanfaatkan janggel yang notabene kalau hanya dicacah terus diberikan ke ternak itu terlalu banyak sumber seratnya, sehingga ternak itu akan bekerja keras untuk memproses janggel itu untuk menjadi daging. Lah, bagaimana kita sebagai peternak membantu ternak kita untuk mudah dalam mengurai sumber serat yang bisa didapatkan dari janggel jagung ini. Jadi di dalam peternakan tentu kita tidak boleh lepas dari yang namanya sumber serat untuk ternak kita. Jadi kalau sumber serat kan biasa dikenal dengan hijauan gitu ya, hijauan. Tetapi kan tidak semua gitu ya wilayah itu punya sumber serat hijauan itu sepanjang tahun. Gimana kalau yang tempat-tempatnya yang gersang gitu ya, yang rumput itu susah sekali didapat. Lah, caranya itu bisa kita memanfaatkan limbah-limbah yang banyak kita dapatkan, yaitu janggel. Janggel jagung ini, jadi kalau di hampir setiap daerah itu pasti ada ya teman-teman. Jadi di tempat saya saja yang notabene tidak banyak orang yang menanam jagung, limbah janggel ini banyak sekali, karena memang masyarakat kita itu belum banyak tahu bagaimana sih cara memproses janggel itu menjadi pakan ternak. Nah, jadi prosesnya itu sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman. Kita pertama mengumpulkan janggel dari beberapa petani gitu ya, yang memang dia menanam jagung. Biasanya kan ketika panen gitu kan, jagungnya dibawa pulang gitu ya, terus di rumah dipipil, terus janggelnya biasanya cuma dibakar gitu lah. Nah, kalau saya mendatangi petani-petani jagung ini untuk saya minta petani ini mengumpulkan janggelnya, nanti kita beli gitu ya. Kita beli janggelnya dengan tentu harganya sangat terjangkau gitu ya. Daripada dibakar kan mending kita beli terus menjadi uang untuk tambahan pendapatan petani itu. Nah, setelah kita dapatkan janggelnya dan kita bawa ke kandang kita, maka yang langkah berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan penggilingan. Jadi kita giling jagung itu, kita giling dari mulai pertama saringannya yang agak kasar gitu ya, jadi yang masih agak gede-gede, terus nanti kita giling lagi dengan saringan yang lebih kecil. Jadi ketika saringannya lebih kecil, maka yang kita dapatkan kan pasti cacahannya itu lebih lembut gitu ya, karena itu memudahkan proses ternak itu makan gitu. Karena kalau terlalu besar-besar kan janggel itu kan sangat alot sekali ya, jadi sulit dicerna dan pasti tidak habis. Tapi kalau itu lebih kecil-kecil, maka ternak pasti makan sampai habis. Nah,
Jadi sebenarnya ketika jungle itu digiling langsung diberikan ke ternak itu sebenarnya pasti mau, kalau ternak kita itu sudah terbiasa makan pakan yang kering. Jadi pasti mau, cuma ditambah apa ya, misalnya kayak tetes atau garam itu kita kasih air gitu langsung diberikan, pasti mau. Nah, hanya memang ketika itu tidak dilakukan proses fermentasi itu sumber seratnya itu masih 50%. Jadi kalau ternak itu mencernanya itu masih sangat sulit untuk menjadi daging gitu ya. Jadi makanya kalau di farm kami di Cipta Visi Group itu kita lakukan proses fermentasi. Lah, proses fermentasi itu sebenarnya sangat mudah ya, hanya kita menambahkan mikroba untuk membantu proses penguraian dari jungle ini, sehingga nanti ketika dimakan ternak itu lebih mudah dicerna dan mudah menjadi daging di ternak kita. Nah, proses fermentasinya juga kalau di tempat kami memang agak berbeda ya dari proses fermentasi yang biasanya. Jadi ada beberapa tahapan yang memang tidak sering dilakukan teman-teman yang ada di referensi gitu ya. Tapi kita ada agak berbeda proses fermentasi, tapi tetap mudah teman-teman. Jadi kalau teman-teman meniru kami juga pasti bisa lah, saya yakin pasti bisa. Nah, jadi saya itu awalnya juga nggak mengira gitu ya kalau jungle itu ternyata bisa digunakan untuk pakan gitu. Maksudnya saya itu nggak ngira kalau ternak saya itu bakal mau gitu ya makan jungle yang notabene tuh limbah yang paling ya mengerikan lah, kita lihat tuh nggak susah untuk dimanfaatkan gitu lah. Tetapi ternyata setelah saya coba kok ternak saya mau makan dan juga ternaknya bagus gitu loh, masih tetap bagus dalam artian tidak menurunkan performa dari ternak saya. Berarti kan ini tidak bermasalah gitu ketika kita berikan ke ternak kita. Lah, saran saya teman-teman, jadi kalau daripada kita beli bahan pakan yang mahal gitu ya, yang misalnya yang pakan kering, kita pengen beternak nggak ngarit gitu ya, terus kita beli pakan yang mahal-mahal, mending kalau teman-teman cuma breeding gitu ya, kita manfaatkan jungle aja gitu. Jungle jagung ini, jungle jagung kan relatif lebih mudah kita dapat, dan tentunya proses fermentasinya gampang dan pasti jadi karena kering gitu. Kalau fermentasi hijauan kan kita harus bisa mengatur kadar air ya, karena hijauan itu sudah ada kadar airnya, ditambah air. Nah, nanti kalau terlalu over kadar air biasanya busuk. Tapi kalau jungle ini kan sudah kering, jadi kita mudah nih untuk ngatur kadar airnya. Jadi tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi dibandingkan kita fermentasi hijauan gitu. Lah, kira-kira teman-teman tertarik nggak kira-kira untuk mencoba gitu ya, mencoba memanfaatkan jungle ini menjadi pakan ternak kita. Jadi di tempat saya tuh ada kambing, ada domba, ternyata mau semua. Silahkan teman-teman kalau mau coba gitu ya, mau coba memanfaatkan jungle ini menjadi pakan. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan gitu ya, sharing pada hari ini gitu ya, terkait jungle. Jungle ini ternyata yang kita pandang sebagai limbah, kotoran gitu ya, di limbah pertanian, ternyata bisa kita manfaatkan untuk jadi pakan ternak. Nah, kalau teman-teman pengen belajar bagaimana cara fermentasinya, cara bikin fermentasinya yang bagus biar kayak ternak saya cuma makan jungle tapi tetap bagus performanya, jangan lupa tinggalkan komen teman-teman. Jadi semakin banyak yang komen maka nanti akan segera kita review. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Mungkin itu, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.